الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah hadirin masjid yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi ruangan yang begitu mulia ini dalam rangka mengikuti ibadah rutin kita, yaitu sholat Isya berjamaah dan nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih dan zikir berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita sudah memasuki masa-masa akhir Ramadan. Masa-masa di mana Rasulullah sangat menekankan bagaimana pentingnya di akhir-akhir Ramadan, sehingga Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fi akhir awakhir min Ramadan. Carilah dengan bersungguh-sungguh malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, di mana saudara-saudara kita sudah merasa lelah, ada yang sudah merasa bosan dan jenuh melaksanakan ibadah. Tapi alhamdulillah kita masih istiqomah menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Lailatul Qadar. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan tidak akan kembali Ramadan tahun ini untuk selama-lamanya. Nabi bersabda, "Rahimah al-rajulin ja'a Ramadan wa dhahaba Ramadan wa lam yughfar lahu." Sangatlah merugi seseorang yang datang bulan Ramadan dan juga Ramadan akan berakhir sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, tapi sejak hadirnya Ramadan sampai perginya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk orang yang sangat merugi. Pada jamaah sekalian, ada ungkapan yang akrab di telinga kita begitu kita memasuki satu Syawal adalah minal aidin wal faizin. Dengan artian jalan Allah minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadi kita orang-orang yang kembali ke dalam fitrah. Yang dimaksud fitrah adalah bahwa seperti kita baru terlahir dari perut ibu kita yang tanpa membawa dosa sedikit pun. Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira min dhunubi ka yauma waladathu." Barang siapa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, hanya mencari keikhlasan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir Ramadan dosa-dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Para jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan bahwa dosa itu ada 3 macam. Yang pertama ada dosa yang tidak diampuni, yang kedua ada dosa yang diampuni, yang ketiga ada dosa yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama yang tidak diampuni adalah dosa syirik kepada Allah. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa apabila orang berbuat syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Karena syirik adalah termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar. Yang kedua adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa kecil yang kita perbuat yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita melalaikan perintah-perintah Allah, berbuat maksiat dan lain sebagainya, itu masih Allah ampuni seandainya kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa inilah yang diampuni begitu kita selesai menjalankan ibadah Ramadan. Bahwa yang Allah ampuni adalah dosa-dosa kecil kita kepada hak-hak Allah.
Yang ketiga adalah dosa yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa antar sesama kita atau lebih dikenal dengan hakul adami. Allah tidak akan mengampuni dosa kita sesama kita. Allah tidak mengampuni dosa kita kepada saudara kita sampai sesama kita saling menghalalkan dan saling memaafkan. Karena kalau kaitan kita kepada Allah itu lebih mudah. Karena kita hanya bertobat, Allah terima tobat kita, selesai sudah. Tapi kalau hubungan sesama kita, Allah tidak akan mengampuni kecuali kita sudah menghalalkan dosa-dosa saudara kita. Nabi pernah menyebut dalam satu hadis, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, yang bangkrut adalah orang yang dagang tidak mempunyai untung dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi, hakikat orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dari dunia menuju alam akhirat. Dia membawa berbagai macam pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sampai di yaumul hasr, di saat pemutusan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang saudara-saudara ketika di dunia. Dia mengatakan dorobahan dalam bahasa tamahan, ya Allah, bawa simpulan waktu di dunia telah berbuat zalim kepada saya dan dia tidak meminta halal kepada saya, maka hari ini saya minta pembalasan, minta keadilan. Apa kata Nabi? Maka pahala yang kita bawa dari dunia akan diambil dan diberikan kepada saudara-saudara kita yang pernah kita zalimi selama di dunia. Maka apabila pahala kita sudah habis, masih ada saudara kita yang menuntut balas kepada Allah atas kezaliman yang kita perbuat di dunia, maka dosa-dosa saudara kita diambil dan akan diberikan kepada kita. Kata Nabi, "Watuliha anak," dan dilemparkan dia ke dalam api neraka. Para jamaah sekalian, ada istilah juga bahwa orang yang menjalankan ibadah Ramadan pada Syawal disebut orang yang meraih kemenangan. Hakikat kemenangan adalah bukan kemenangan yang singkat atau yang sementara. Barangkali setelah kita melewati bulan Ramadan, kita bangga dengan amal-amal ibadah kita dan kita merasa menjadi pemenang bahwa kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tapi boleh jadi kemenangan itu hanya bersifat sementara. Karena kemenangan yang paling hakiki adalah bagaimana kita mengamalkan amalia Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan ini menuju 11 bulan yang akan datang. Kalau 30 hari ini kita mampu menjaga hawa nafsu kita mampu beribadah kepada Allah dengan baik, mampu bersedekah, ringan tangan kita kepada saudara-saudara kita, malam hari kita mampu sholat sunnah jamaah sampai 20 rakaat dan lain sebagainya, iktikaf dan lain sebagainya. Apakah setelah Ramadan, apakah selepas Ramadan kita masih mampu menjalankan ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan? Kalau memang kita mampu menjalankan, mengaplikasikan apa yang kita kerjakan sebulan Ramadan ini pada 11 bulan yang akan datang sampai ketemu Ramadan di tahun yang akan datang, maka itulah hakikatnya pemenang yang sejati atau pemenang secara hakiki. Karena boleh jadi nanti pada satu Syawal Allah akan melepas kembali setan-setan yang dibelenggu di awal Ramadan, dan ini adalah musuh besar kita. Maka di satu Syawal banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang berpoya-poya menghabiskan harta pada hal-hal yang tidak jelas dan tidak manfaat, yang pada Ramadan dia bisa tahan nafsunya, tapi begitu masuk Syawal banyak yang berguguran kembali kepada asalnya sebelum Ramadan. Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan senantiasa beristiqamah menjalankan ibadah-ibadah, baik ibadah Ramadan di siang hari puasa, kemudian menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tadarus Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah ghairul afdal lainnya. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan kita termasuk orang yang akhir ila akhir, orang yang kembali kepada kesucian dan menjadi pemenang yang sejati yang bisa mengamalkan amal Ramadan sampai
harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kaki kita untuk menjaga ibadah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.